Bab Bab 1 kembali menjadi 11 tahun. Qin Wanru berpikir mimpi yang dia miliki adalah tidak masuk akal. Dalam mimpi itu, hidupnya berakhir dengan tragedi. Dalam mimpi itu, dia seperti penonton, menyaksikan dirinya dibawa ke dalam jurang mimpi buruk dalam adegan terakhir dari mimpinya. Dia disiksa sampai mati, dipotong setengah di pinggangnya, dan tubuhnya yang kaku dan bengkok diletakkan dalam genangan darah di kaki gerbang emas. Dalam sejarah kerajaan Dongchang, dia adalah wanita pertama yang dihukum mati melalui hukuman menyiksa memotong tubuh menjadi dua di pinggang. Samar-samar dia bisa mendengar ejekan yang akrab dan mengejek dekat telinganya. Adegan itu sangat realistis sehingga dia bahkan bisa merasakan darah dan merasakan keputusasaan itu. Bangun, Nona, apakah kamu mengalami mimpi buruk lagi? Suara yang samar-samar terdengar di sebelah telinganya merobek adegan di gerbang emas 99 lapis banjir dan adegan mulai hancur menjadi gelembung yang berserakan. Qin Wanru membuka matanya karena terkejut. Tinjunya tertutup rapat dan kukunya yang tajam merosot ke telapak tangannya, membuatnya merasa sakit. Jantungnya berdebar kencang dan mata merahnya menatap tajam ke arah tenda di atas kepalanya, dan dia berkeringat dingin. Jangan takut, Nona, ini hanya mimpi, ini tidak nyata. Kata gadis itu dengan nada cerah, dan suaranya disertai dengan suara langkah kaki yang terburu-buru. Tirai di sekitar tempat tidur diangkat dan wajah Qin Huan, seorang pelayan berusia 12 hingga 13 tahun, mulai terlihat. Ini adalah Qin Yue yang hidup dan cerdas, bukannya Qin Yue dari kehidupan sebelumnya, yang telah dipukuli dengan buruk untuk melindunginya, dan akhirnya meninggal di gudang kayu bakar. Ini adalah hari kedua sejak dia bangun. Setelah dia berbaring untuk tidur malam sebelumnya, mimpi-mimpi buruknya membawa kembali ingatannya tentang masa lalu dan lagi. Beberapa dari ingatan itu terputus-putus, namun, ia dapat mengkonfirmasi melalui ini bahwa ia telah dilahirkan kembali. Dia masih berada di dalam tubuhnya sendiri, tetapi dia telah dipindahkan kembali ke ketika dia berusia 11 tahun. Ketika dia mengulurkan tangan dengan pergelangan tangan yang lemah dan kurus, dia sangat adil sehingga orang bisa melihat pembuluh darah di bawah kulitnya. Dia mengangkat kepalanya lagi untuk memindai sekitarnya dan memastikan bahwa dia memang berada di kamar yang dulu dia tiduri ketika dia berusia 11 tahun. Ketika dia menyatukan adegan berdarah yang tragis, dia akhirnya menyadari siapa yang mendorongnya ke neraka Jiuyu. Apakah kamu baik-baik saja, Nona? King Yue terus bertanya padanya ketika dia tidak bisa mendapatkan jawaban darinya, sementara dia berbaring di tempat tidur dengan linglung. Qin Yue mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahi Qin Wanru. Aku baik-baik saja. Bagaimana kesehatan Nani Yu? Kata Qin Wanru dengan suara serak, saat dia meraih tangan King Yue, yang pertama kali diulurkannya, dan duduk perlahan. Nani Yu adalah orang yang merawatnya ketika dia masih bayi. Itu hanya sehari sebelum Nani Yu pergi ke ruang cuci karena kritik Stuartes Fang padanya. Ketika Qin Wanru akhirnya terbangun dan menyadari apa yang terjadi, Nani Yu jatuh sakit parah karena bekerja terlalu keras. Dia meminta dokter datang untuk memberikan diagnosa kepada Nani Yu dan dia diingatkan tentang hal ini segera setelah dia bangun. Kenapa kamu tidak minum sedikit saja untuk menenangkan tenggorokanmu, Nona? Jangan khawatir, Nani Yu menjadi jauh lebih baik. Saya hanya pergi untuk memeriksanya beberapa saat yang lalu dan dia mengatakan kepada saya dia tidur nyenyak semalam. Saya kira dia akan baik-baik saja jika dia merawat dengan baik sekarang. King Yue mendukung Qin Wanru dengan tangannya, dan dengan sisi lain, dengan cepat mengambil secangkir air hangat dari meja samping tempat tidur untuk menawarkannya kepada Wan Qin. Bagaimana dengan pengaturan yang kita buat kemarin? Tanya Qin Wanru saat dia duduk dan mengambil alih cangkir untuk mengambil beberapa tegukan. Perasaan hangat yang turun bersama air mengingatkannya sekali lagi bahwa dia memang telah dilahirkan kembali. Setelah menyerahkan cangkir itu kembali ke King Yue, visinya beralih ke apa yang ada di luar jendela.
Dia bisa melihat pita merah cerah yang diikat menjadi bentuk bunga tergantung di mana-mana di sepanjang koridor. Ini merupakan indikasi bahwa akan ada pernikahan. Pernikahan di mana adik perempuan akan menikah menggantikan kakak perempuannya. Ini adalah pernikahan yang dia rindukan tetapi tidak bisa dapatkan. Itu juga karena pernikahan ini bahwa dia didorong ke dalam jurang kematian. Saat itu, usianya baru 11 tahun. Bagaimana seorang pemuda mau mengambil seorang gadis berusia 11 tahun sebagai seorang istri? Qin Yuru adalah putri tertua Qin Huaiyong, yang adalah komandan tentara Ninyuan. Qin Wanru, di sisi lain, adalah putri keduanya. Sementara Qi Tianyu adalah putra tertua dari Hakim Jiangsu. Qin Huaiyong menjadi jenderal militer Jiangsu, memiliki hubungan yang agak baik dengan hakim tingkat tinggi Jiangsu, dan kedua keluarga itu dalam kondisi yang baik. Hakim Qi telah memusatkan perhatian pada putri sulung Qin Huaiyong, Qin Yuru sejak lama, dan menginginkannya sebagai istri bagi putra sulungnya, Qi Tianyu, yang seusia dengan Qin Yuru. Hakim Qi punya waktu dan lagi mengisyaratkan kepada Qin Huaiyong tentang keinginannya untuk dua keluarga menjadi mertua. Tetapi ditolak oleh Qin Huaiyong karena alasan bahwa anak perempuan sulungnya masih muda dan itu adalah keinginannya untuk menikah sedikit kemudian. Untuk itu, pernikahan antara kedua orang muda itu ditunda berkali-kali sampai sebulan yang lalu, ketika Qi Tianyu telah melewati putaran pertama ujian kekaisaran, bahwa sang jenderal akhirnya menyetujui pernikahan ini. Upacara pernikahan dibawa ke depan karena Qi Tianyu akan ke ibu kota untuk mengambil putaran kedua ujian kekaisaran segera. Itu agar setelah pernikahan, Qin Yuru bisa menemani Qi Tianyu ke ibu kota dan merawatnya saat dia mengambil ujian. Sementara Qi dengan gembira bersiap menyambut Qin Yuru sebagai mempelai wanita, keluarga istri Qin Huaiyong, dia mengirim surat untuk meminta tangan Qin Yuru. Pada saat itu, istri Qin Huaiyong menjadi gelisah. Qi Tianyu sama sekali tidak sebanding dengan Dian, keponakan istri Qin Huaiyong. Dia adalah putra Pangeran Yongkang, yang tinggal di ibu kota. Istri Qin Huaiyong telah menunda memberikan jawaban dalam pernikahan ke waktu Kis dan lagi tepatnya karena dia telah menunggu Dian untuk meminta tangan Qin Yuru dalam pernikahan. Namun, saat itu, terlepas dari bagaimana istri Qin Huaiyong menjatuhkan banyak petunjuk kepada saudara iparnya, istri bangsawan, dia menolak untuk menawarkan pertandingan. Merasa cemas tentang Qin Yuru yang terlalu tua untuk menikah, ditambah dengan fakta bahwa Qi Tianyu akhirnya melewati putaran pertama ujian kekaisaran, istri Qin Huaiyong menghela nafas lega. Sedikit yang dia harapkan ketika Kis menentukan tanggal pernikahan, keluarga hitungan mengirim surat untuk meminta tangan putrinya. Jeda waktu hanya 20 hari dan istri Qin Huaiyong menjadi serakah. Qi dan Qin hampir menyelesaikan semua kebiasaan yang diperlukan untuk menikah dan akan sulit untuk menarik diri dari pernikahan. Ini memaksa istri Qin Huaiyong dan Qin Yuru untuk menggunakan rencana jahat bersama, yang bagi Nani Fang membujuk Qin Wanru yang bodoh untuk mengambil tempat saudara perempuannya untuk menikahi Qi Tianyu. Mereka mengklaim bahwa niat awal Qi Tianyu adalah untuk meminta tangan Qin Wanru. Tapi entah bagaimana, Qin Yuru mengambil pernikahan dengan paksa. Qin Wanru tidak tahan menanggung penghinaan membuat ulah di depan neneknya dan bersikeras bahwa dia menikahi Qi Tianyu. Sebelum nenek tua itu bisa mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, Qin Yuru mendatanginya dan menyatakan kesediaannya untuk membiarkan adik perempuannya menikahi Qi Tianyu untuk menyelamatkan hubungannya sebagai saudara perempuan dengan Qin Wanru. Nenek tua itu berpikir bahwa seorang saudari ingin menikahi Qi Tianyu, sementara yang lain bersedia mengakui. Jadi dia menyetujuinya karena itu adalah cara yang baik untuk memperkuat hubungan antara kedua keluarga. Sementara ini adalah hari Qin Yuru seharusnya menikahi Qi Tianyu. Untuk menutupi rencana jahat mereka, mereka akan mengirim Qin Wanru naik sedan, mengklaim bahwa Qin Huaiyong melakukannya karena dia telah disihir. Istri Qin Huaiyong juga menyimpan rahasia ini, memberikan alasan bahwa mereka akan memberi Qi Tianyu kejutan.
Berbicara tentang kejutan, kali ini, dia akan memberi orang dewasa ini kejutan besar. Yakinlah, Nona, saya telah membuat semua pengaturan sesuai dengan instruksi Anda. Jawab Qin Yue sebagai tanggapan. Dia telah membuat pengaturan yang diperlukan kemarin. Urutan dan alur acara telah diatur dengan cermat dan menunggu untuk direalisasikan. Apakah nenek mengirim seseorang untuk mempercepat kita? Kata Qin Wanru setelah dia menyesap teh, saat dia berbicara dengan suara yang jelas dan lembut seperti biasanya. Apa yang tidak pada tempatnya adalah tatapan dingin di matanya, yang kontras dengan wajahnya yang polos. Chapter 2 BAB 2 Bab 2 Merencanakan, yang terlalu gaudi. Nenek tua memang mengirim sejumlah pelayan untuk datang untuk memburumu. Pelayan terakhir ini memperingatkan bahwa nenek tua secara pribadi akan datang untuk memarahi Anda jika Anda tidak segera bangun. Lapor King Yue. Malam sebelumnya, Qin Wanru telah menginstruksikan bahwa sebelum dia bangun pagi ini, King Yue harus memberikan jawaban asal saja jika nenek tua mengirim seseorang untuk membangunkannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa Qi Tianyu sudah menemukan tentang pertukaran dan berpikir bahwa Qin Wanru adalah biang keladinya untuk merusak pernikahannya dengan Qin Yuru. Marah, dia menyembunyikan rencana jahat. Dia pura-pura tidak menyadari pertukaran pada awalnya, menyuruh orang-orangnya membawa sedan kembali ke rumah Qi. Ketika mereka tiba di gerbang mansion, dia secara terbuka mengangkat kerudung Qin Wanru, mendorongnya ke tanah dan mempermalukannya di depan umum, menuduhnya sebagai setan dan memiliki angan-angan. Akibatnya, dia kehilangan kehormatannya di usia muda dan menjadi bahan tertawaan bagi semua orang di Jiangsu. Saat ini, bagaimanapun, mata yang ditutupi oleh bulu matanya yang panjang dipenuhi dengan haus darah dan permusuhan. Mereka bukan lagi mata seorang gadis berusia 11 tahun. Dia membalik di tempat tidur dan duduk dan dia mengayunkan kakinya di sisi tempat tidur dan berkata, "Apakah sedan itu hampir sampai?" "Hampir. Saya dengar sebelumnya bahwa waktunya telah tiba," kata King Yue, yang berjongkok di samping Qin Wanru untuk membantunya mengenakan sepatu. "Saya kira persiapan sudah selesai?" tanya Qin Wanru saat dia berdiri. "Yakinlah, Nona. Saudara Feng Xi baru saja mengirim seseorang untuk memberitahu saya bahwa dia sudah menyiapkan segalanya. Dia sedang menunggu kedatangan sedan." King Yue berkata, berdiri. Dia menatap Qin Wanru dengan mata berbinar saat dia hampir diliputi oleh emosinya. Dia telah merasakan sesuatu yang berbeda tentang Qin Wanru sejak kemarin, tetapi King Yue senang atas perubahan ini pada dirinya. Nyonya mudanya menjadi lebih cerdas. Dia tidak hanya menyelamatkan Naniyu dari ruang cuci, tetapi dia juga telah melihat melalui rencana jahat para Mises dan putrinya yang lebih tua, yang mereka rancang. Wang Feng adalah putra Naniyu. Titik kritis yang akan memicu seluruh rangkaian acara hari ini, seperti yang direncanakan oleh Qin Wanru, adalah untuk menghancurkan sedan. Qin Wanru ingin mencabut rencana Qin Yuru dan Qi Tianyu untuk mempermalukannya di awal sebelum tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Dia juga ingin seluruh dunia mengetahui fakta bahwa Qin Yuru yang tidak ingin menikahi Qi Tianyu dan telah mendorong tanggung jawab dan komitmen ini kepada Qin Wanru, dan bahwa dia juga tidak mau menikahi Qi Tianyu. "Silakan kirim kabar ke nenek tua lagi," kata Qin Wanru, karena sudah hampir waktunya untuk melanjutkan. Jika dia tidak mulai mempersiapkan dirinya pada saat ini, Qin Yuru akan tahu tentang hal itu dan mengirim seseorang untuk bergegas. "Iya nih. Apakah Anda ingin saya membantu Anda mengganti gaunnya?" King Yue mengingatkan Qin Wanru, mengedipkan matanya. "Tidak apa-apa, pertama-tama kirim pesan ke nenek agar dia datang," kata Qin Wanru, menggelengkan kepalanya. Lagi-lagi, matanya di bawah bulu mata keriting panjang itu dipenuhi dengan kedinginan yang dingin. Mengenakan jubah putih,
yang memberi kesan bahwa dia baru saja bangun dari tempat tidur. Dia ingin meyakinkan orang-orang bahwa dia baru saja bangun dari tidurnya dan tidak punya waktu untuk bersiap-siap. King Yue segera merespons, bergegas ke nenek. Qin Wanru berjalan ke meja rias. Refleksi dirinya di cermin adalah seorang anak yang polos dan tampak lemah. Wajahnya pucat seperti salju dan bibirnya merah. Meskipun dia masih anak-anak, orang bisa melihat bahwa dia pasti akan tumbuh menjadi kecantikan yang luar biasa. Namun, dia terlihat sedikit terlalu mencolok. Perkawinan antara putra Hakim Jiangzu dan putri komandan tentara Ningyuan adalah urusan besar dan meriah. Sedemikian rupa sehingga seluruh Jiangzu dipenuhi dengan kegembiraan atas peristiwa ini. Itu sangat ramai di luar gerbang komandan sebagai banyak orang telah berkumpul untuk menonton acara akbar di mana mempelai pria akan mengambil pengantin wanita dari rumah komandan tentara. Sedan kosong telah mengikuti di belakang Qi Tianyu sampai ke rumah komandan dan seluruh prosesi disertai dengan musik dan drum yang nyaring dan meriah. Suara membuat keriangan. Ketika mereka akhirnya tiba, Qi Tianyu melompat turun dari kudanya dan mengangkat tirai jubahnya yang panjang. Dia berjalan ke mansion dalam langkah besar. Tiba-tiba, beberapa pria yang membawa sapu dan tiang berlari keluar dari kerumunan di sekitarnya dan mulai meretas sedan. Semua orang tertegun, membeku di tempat dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Beberapa orang bahkan berpikir itu adalah bagian dari kebiasaan di keluarga ini untuk melakukannya ketika pengantin pria datang untuk menjemput pengantin wanita. Tetapi mereka segera menyadari ada sesuatu yang sangat salah ketika orang-orang itu benar-benar menghancurkan sedan dan akhirnya menginjak-injaknya. Berhenti. Seseorang menahan orang-orang ini. Qin Tianyu akhirnya bereaksi dengan meneriakkan perintah marah setelah terkejut sejenak. Chapter 3 BAB 3 Bab 3 Pemuda Tampan yang Tampan. Segera, beberapa pria maju untuk menahan orang-orang meretas sedan. Anak perempuan tertua dari keluarga kami tidak mau menikahimu, jadi dia telah memaksa adik perempuannya untuk menggantikannya. Namun, adik perempuan juga tidak mau menikah denganmu. Tidak ada gunanya untuk sedan ini dalam kasus itu. Seseorang di antara orang-orang yang menghancurkan sedan itu berteriak. Itu benar, rindu tertua kami tidak akan menikahimu, dan saudara perempuannya juga tidak akan menggantikannya. Tolong menyerah, Tuan Qi. Teriak seorang lelaki lain. Hancurkan sedan, jadi rindu tertua kita tidak perlu menikah dengannya. Namun seorang pria lain berteriak lebih keras. Karena marah, Qi Tianyu menyeret salah satu pria yang meretas sedan dan memegang sapu besar dan berteriak dengan marah kepadanya, mengatakan, bahkan adik perempuannya tidak mau menikahi saya? Apakah dia memperlakukan pernikahan ini sebagai lelucon dan memutuskan untuk dirinya sendiri jika dia ingin menikahi saya? Pria ini memegang sapu tidak lain adalah Wang Feng, putra Nanyu. Dia tertawa terbahak-bahak berkata, bukankah aneh, Tuan Qi, bahwa kakak perempuan adalah yang bertunangan dengan Anda? Mengapa Anda menyalahkan adik perempuan itu? Apakah Anda yakin Anda tahu dengan siapa Anda akan menikah hari ini? Wang Feng lalu mendorong Qi Tianyu pergi. Dia melambaikan tangannya sebagai indikasi untuk sekelompok pria yang dia pimpin untuk mundur. Seketika, orang-orang itu menyebar ke kerumunan di sekitarnya, meninggalkan kekacauan dari sedan rusak yang tersebar di seluruh tanah. Qin Wanru, trik apa yang kamu coba mainkan? Qi Tianyu menggertakkan giginya saat dia berpikir bahwa Qin Wanru ada di balik semua ini. Dia tidak lagi khawatir tentang sedan yang rusak tetapi menyerbu ke rumah komandan tentara Ningyuan. Dia semua siap menghadapi dalang di balik semua ini. Tidak jauh dari rumah komandan pasukan Ningyuan, ada seorang pria muda yang tampan mengenakan jubah ungu, berdiri di dekat jendela di lantai 2 sebuah gedung tinggi. Wajah dan bibirnya sedikit pucat, sehingga ia tampak rapuh dan sakit-sakitan. Namun demikian, fitur-fiturnya membuatnya menjadi pria muda yang sangat tampan.
Seorang yang akan membuat banyak gadis memerah dengan hati mereka berdebar. Pada saat ini, dia sedang bersandar di jendela, memandang diagonal ke pemandangan jalanan yang ramai di bawah melalui matanya yang menyipit dan jelas. Dia tampak dalam suasana hati yang baik karena bibirnya terangkat di sudut. "Tuan, akankah kita pulang?" Angin semakin kuat. Penjaga yang berdiri di belakangnya bertanya dengan hati-hati sambil mengintip keluar jendela. "Angin kecil ini tidak akan membuatku mual. Berhentilah menjadi kucing yang takut," kata pria itu sambil tersenyum. Meskipun suaranya terdengar elegan dan lembut, dia jelas tidak ramah dengan kata-katanya. "Tapi, Tuan, Anda tidak boleh masuk angin karena angin. Itu akan membuatmu tidak sehat," kata penjaga itu, terdengar khawatir. "Lupakan saja, tidak ada yang bisa dilihat lagi. Ayo pergi," kata pria tampan itu, tampak kecewa. Pria muda tampan yang pucat itu kemudian berbalik ketika senyum nakal muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan sedan pengantin rusak pada hari pernikahan. Tampaknya perjalanannya ke Jiangsu tidak membosankan seperti yang dia harapkan. Kebosanan inilah yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang tabu bagi orang-orang. Setelah beberapa saat menunggu, Qin Yue terengah-engah, akhirnya kembali ke Qin Wanru. "Apakah nenek sedang dalam perjalanan ke sini?" kata Qin Wanru dengan tenang, cemberut bibir merah ceri. "Nenek tua itu bergegas ke sini setelah mendengar tentang kekacauan yang Anda buat," kata King Yue setelah mengambil napas dalam-dalam. Dia bergegas untuk membawa untuk memperingatkan Qin Wanru sebelumnya. "Ayo cepat juga," kata Qin Wanru. Dia melirik pelayan siaga di pintu melalui lemari riasnya dan tersenyum jahat. Seperti yang diharapkan, Qin Yuru juga bergegas untuk memeriksanya ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. "Cepat, rapikan aku sedikit. Aku ingin bertemu nenek untuk memberitahunya sesuatu yang mendesak,"